Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Treating Multi-File Windows. Dari mata pelajaran Interaksi Manusia dan Komputer. Ya, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya adalah Halimatus Sakdiah dengan NPM 19630934 kelas 5P reguler pagi Banjarmasin. Oke, untuk lebih jauhnya dulu kita masuk dulu ke bagian pendahulunya, yaitu tentang persoalan yang banyak dihadapi oleh pemakai komputer. Yang pertama itu adalah perlu melihat dari satu sumber dengan cepat dengan cara yang tidak banyak, yaitu dengan tidak banyak menggunakan tugas. Yang kedua yaitu adalah pada tampilan layar besar timbul masalah pergerakan mata dan kepala serta visibility. Yang ketiga adalah pada tampilan layar kecil Windows terlalu kecil untuk dapat efektif. Yang keempat yaitu adalah perlu memberikan informasi yang cukup dan keluasan untuk menyelesaikan tugas, sementara mengurangi Windows housekeeping router yang mengalihkan perhatian pergerakan dan kepala. Oke, sini adalah Windows housekeeping. Nah, itu artinya adalah aktivitas yaitu mengurus Windows yang berhubungan dengan dunia komputer dan tidak langsung berhubungan dengan tugas pemakai. Lalu perancang Windows tunggal. Nah, komponen-komponen dari Windows tunggal yaitu pertama adalah judul atau titles, yaitu untuk identifikasi Windows. Ada juga beberapa Windows yang tidak mempunyai judul. Ada juga title bar, dapat berupa warna untuk menunjukkan Windows yang sedang aktif. Yang kedua itu adalah bingkai atau bold frames, yaitu untuk menandai batasan-batasan dari Windows. Batasan-batasan Windows. Yang ketiga adalah scroll bar, yaitu untuk menggulur, yaitu atau memindahkan tampilan isi dari Windows. Oke, ini contoh single Windows-nya, yaitu yang ini adalah Windows 2007. Ini punya saya Windows 2010. Nah, yang ini yang di atas adalah judul atau titelnya, yaitu yang bagian kontrol panelnya ya. Yang kedua adalah frame, yaitu bagian frame-nya. Yang ketiga itu adalah scroll bar-nya, maaf ya tertutup, tapi ini bagian scroll bar-nya. Oke, itu untuk menggulur ke bawah dan ke atas. Oke, lanjut ke aksi-aksi Windows. Nah, aksi-aksi Windows itu meliputi dari aksi membuka atau open action, yaitu Windows dibuka dari ikon atau menu dengan suatu perintah yang diklik, pilihan menu, perintah suara klik atau klik ganda. Nah, yaitu umpan balik yang sangat bermanfaat. Yang kedua itu adalah aksi membuka atau menempatkan dan menentukan ukuran. Pertama itu Windows tampil di tempat yang dirancang dengan ukuran yang sama sehingga dapat diramalkan, tetapi sering harus dipindahkan dan diubah ukurannya. Yang kedua adalah yang kedua dari aksi membuka, menempatkan dan menentukan ukuran tadi itu adalah Windows ditampilkan pada tempat dan urutan terakhir. Yang ketiga adalah Windows ditampilkan menggunakan pendekatan perhitungan yang menentukan tempat dan ukuran berdasarkan Windows yang sudah ada tampil. Lalu Windows ditampilkan dekat fokus. Windows pesan ditampilkan secara otomatis. Oke, yang ketiga adalah aksi menutup atau close action. Nah, di sini yaitu Windows mempunyai ikon kecil untuk menutupi dirinya. Windows juga dapat ditutupi dengan tombol Windows juga dapat ditutup dengan tombol close, cancel, atau OK. Yang keempat adalah aksi mengubah ukuran atau resize action, yaitu MS Windows, OS, dan lain-lain memungkinkan resize dari seluruh pojok dan keempat sisi. Lalu ada juga beberapa sistem memungkinkan
Windows diminimalisasi atau maksimasi. Yang kelima adalah aksi memindahkan atau move action, yaitu adalah pada Mac OS atau MS Windows dan lain-lain, titel bar dapat diseret untuk memindahkan Windows. Nah, ada juga beberapa sistem mengharuskan seluruh Windows terlihat di layar, sementara yang lain membolehkan hanya sebagian saja. Nah, yang keenam adalah aksi membawa ke depan atau mengaktifkan. Itu caranya adalah mengaktifkan perintah dengan keyboard, lalu mengklik pada menu daftar Windows yang terbuka. Yang selanjutnya adalah mengklik bagian apapun dari Windows. Yang terakhir adalah memindahkan kursor ke atas Windows. Oke, sekarang adalah perancang multi-plane Windows. Nah, tahapan untuk memberikan akses kepada banyak sumber informasi telah membangkitkan banyak solusi. Yang pertama adalah multi-plane monitor. Yang kedua adalah rapid display clippings. Yang ketiga adalah split displays. Yang keempat adalah pixel number, scissor and planes, and speed clippings tillings. Yang kelima adalah variable scissor dan plane and number and speed clipping tillings. Yang keenam adalah niche clipping tillings. Yang ketujuh adalah balance of detail. Dan yang kedelapan adalah automatic spanning. Yang kesembilan adalah Windows zooming. Yang ke-10 adalah arbitrary overlap. Dan yang 11 adalah cache. Oke, selanjutnya adalah koordinasi dengan Windows yang rapat, yaitu kelas koordinasi yang dapat dikembangkan oleh si developer atau si pengguna. Yang pertama adalah send horizon scrolling, dan yang kedua adalah hierarchical browsing. Yang ketiga adalah discrete selection. Yang keempat adalah two-dimensional browsing. Yang kelima adalah dependent Windows opening. Dan keenam adalah Dependent Windows closing. Dan yang ketujuh adalah save or open Windows stick. Nah, oke, ini saja yang dapat saya jelaskan dari presentasi kali ini. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.